Indonesia itu sejak awal dibangun karena keberagamannya. Semua ini terikat menjadi satu tanah air Indonesia, satu bangsa, bangsa Indonesia, satu bahasa, bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Judes, berjumpa lagi dengan saya, Cak Kriwul. Ya, kali ini kita, kalau teman-teman Judes ini sedang menonton video ini, berarti Dulur Judes itu sedang menonton ngomong politik. Nah, kali ini Dulur, kita akan berbincang santai tentang masalah politik dan tentang Sumpah Pemuda dan ya banyak hal lah, dengan salah satu tokoh muda di kota Surabaya. Beliau ini juga merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya. Selain itu juga beliau ini merupakan Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Surabaya. Nah, beri tepuk tangan yang meriah buat Mas Arif Fatoni. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, Cak Kriwul, sehat. Alhamdulillah. Nah, Mas, ini langsung saja, Mas, intinya. Enak nggak sih, Mas, jadi politisi, Mas? Ya, karena ini sudah pilihan hidup, jadi suka dukanya harus dinikmati. Dalam pilihan hidup apapun itu pasti ada suka, ada duka. Ya, itu selalu beriringan gitu. Nah, kalau kemudian kita sudah memantapkan pilihan hati itu ke arah sana, ya insya Allah setiap peristiwa, setiap kejadian ya harus kita syukuri sebagai sebuah kenikmatan. Nah, Mas, ngomong-ngomong ini banyak yang bilang bahwa jadi politisi itu banyak uangnya. Bener nggak itu, Mas? Sebenarnya kalau banyak uangnya kalau pengusaha. Oh gitu. Tapi kalau politisi atau orang yang kebetulan diberikan mandat rakyat untuk berada di sektor pemerintahan, itu kan segala sesuatunya diatur oleh pemerintah pusat. Artinya kayak contoh saya anggota DPRD ini, pasca dilakukannya revisi Undang-Undang Otonomi Daerah, kita itu tidak bisa mengatur keuangan kita sendiri, kita ngatur gaji kita sendiri, itu tidak bisa. Semuanya berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri. Jadi kalau pengen jadi orang kaya ya harus jadi pengusaha. Oh ya, kalau jadi politisi berarti harus mengabdi gitu. Harus mengabdi, mensyukuri apa yang diberikan oleh negara kepada kita. Kalau kemudian tergantung nawa itu kita sebenarnya. Kalau saya memang sejak awal ketika tahun 2010 itu memantapkan diri untuk bergabung dalam kepengurusan Partai Golkar Kota Surabaya yang saat itu dipimpin oleh Pak Adis Kadir, itu memang nawa itunya adalah menjadikan politik itu, menjadikan partai politik itu sebagai jembatan menuju medan pengabdian kepada masyarakat secara luas. Jadi artinya ya insya Allah kemurnian niat itu mempengaruhi jalannya proses tahapan kehidupan kita di dunia politik. Oke, Mas, ini selama sejak dilantik sebagai anggota DPRD Surabaya nih, Mas ya, Mas Arif Fatoni ini atau Mas Tony ini sudah melakukan banyak sekali gebrakan, seperti misalkan memberikan beasiswa, terus memberikan bantuan kepada masyarakat. Itu sebetulnya bagaimana sih, Mas, niatnya itu sebetulnya ngapain? Iya, karena politisi itu kan syarat utamanya dia harus memiliki kepekaan sosial ya. Artinya sense of crisis itu harus tajam. Yang kedua, seorang politisi atau seseorang yang sudah menghibahkan dirinya untuk urusan publik itu, maka salah satu yang menjadi pedoman hidupnya adalah mendahulukan kepentingan golongan daripada kepentingan pribadi, mendahulukan kepentingan negara dibandingkan kepentingan golongan. Nah, dari situ kemudian tentu kita itu kan sudah diangkat derajatnya oleh masyarakat selaku tuan dalam sistem demokrasi
itu sendiri. Kita bisa duduk di DPRD Surabaya itu kan karena doa dan perjuangan masyarakat yang memilih saya, katakanlah. Lalu kemudian apakah ketika kita sudah dilantik, apakah kita hanya bekerja untuk melayani yang memilih kita? Tidak. Artinya saya saat itu dipilih oleh sekitar 8.600 warga mulai dari Kecamatan Bulak sampai Rungkut. Nah, kami juga harus melayani seluruh masyarakat Surabaya. Nah, kebetulan memang cara untuk mensyukuri nikmat itu kan adalah berbagi dengan sesama. Jadi kita sudah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Tuhan berkat doa dan perjuangan masyarakat. Ya, kalau kemudian kita ada rezeki lebih, ya mau tidak mau memang harus berbagi dengan masyarakat. Apalagi saya terpilih pada tahun 2019, 2020, saat itu kita dilanda pandemi Covid hingga sampai 2021. Tentu saat itu semua masyarakat membutuhkan sentuhan dari pemerintah, baik melalui kebijakan maupun dari penyisian sedikit rezeki kita untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak ekonominya gara-gara pandemi Covid. Iya. Terus waktu pandemi nih Mas ya, itu kan banyak masyarakat itu yang mengeluhkan soal bantuan, soal Nah, Mas Tony ini sebagai salah seorang politisi muda, itu langkah apa saja yang sudah dilakukan? Yang pertama saat itu kita mendorong pemerintah kota untuk segera menganggalkan bantalan sosial ya. Yang akhirnya pada waktu itu alhamdulillah baik DPRD maupun pemerintah kota itu punya kesepahaman yang sama, ada anggaran untuk bantuan sosial saat itu yang diberikan dalam bentuk sembako kepada seluruh masyarakat Surabaya. Yang kedua, saya saat itu juga mendorong dan mengapresiasi Wali Kota Surabaya, Mas Eri Cahyadi ini karena mampu mendorong partisipasi publik untuk terlibat secara bersama-sama dalam penanganan pandemi Covid. Nah, sehingga saat itu relawan Surabaya memanggil, itu bergerak, kemudian banyak pengusaha juga menitipkan corporate social responsibility-nya kepada pemerintah kota untuk didistribusikan kepada masyarakat. Nah, di samping tentu kita juga bergerak juga di lapangan dengan instrumen partai politik yang kita miliki untuk mendata maupun langsung mendistribusikan paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Artinya kita juga mengintervensi kebijakan agar kepada masyarakat. Kita juga bergerak melalui partai politik, jejaring partai politiknya juga memberikan bantuan-bantuan sembako dan lain-lain sebagainya saat itu, termasuk peralatan masker dan lain-lain. Waktu itu kan masker mahal gara-gara ulah spekulan. Nah, saat itu memang kita banyak berbuat, meskipun saat itu physical distancing luar biasa digelorakan. Jadi pilihannya saat itu kita mau turun di tengah-tengah masyarakat untuk meringankan beban ekonominya dengan potensi kita terpapar COVID, atau kita diam di rumah lalu kemudian tidak melakukan apa-apa. Nah, itu aja pilihannya. Jadi alhamdulillah meskipun saat itu kita semua rajin turun ke masyarakat, alhamdulillah saya sampai hari ini belum menjadi alumni COVID. Jadi belum pernah terpapar, alhamdulillah. Mungkin karena berkat doa masyarakat Surabaya. Mungkin karena juga bantuan yang terus diberikan terus dari Mas Arif. Amin. Ya. Karena itu salah satu, kan gini, saya kebetulan Muslim gitu ya. Saya dulu masa kecil lahir dalam situasi ketidakberuntungan ekonomi. Nah, artinya paling tidak Allah kasih rezeki, Allah kasih kenikmatan kepada saya itu juga harus sebagian saya sisihkan karena apa? Ketika kita kelak nanti meninggal dunia, hanya amal jariah dan doa anak-anak kita yang bisa langsung tembus ke alam akhirat gitu lah. Jadi makanya Cak Kriwul nih ono duit sisihno sebagian karena sodako itu menolak bala. Ngono lur. Jadi intine sodako. Ojo dadi wong kikir. Ojo dadi wong kikir, Mas kon gak duwe duit. Justru nek sodako ojo ngenteni sugih. Jadi sodako itu bisa banyak hal, bisa melalui bantuan keuangan, bantuan tenaga, bantuan pikiran juga bagian dari sodako. Doa juga sodako. Doa itu juga bagian dari sodako. Mas, saya dengar ini Mas Arif Fatoni ini juga suka sama sepak bola, Mas. Oh, luar biasa. Itu penyuka sepak bola anyaran apa sudah? Kecili. Jadi kebetulan saya masa kecil itu
pesisir Pantura di Lamongan sana, lalu kemudian SMP di Pulau Bawean. Jadi memang salah satu olahraga favorit setelah pulang sekolah ya hanya sepak bola. Mau main tenis lapangan, nggak bisa beli raket Cak Grewul, gitu. Mau main apa lagi? Jadi olahraga yang paling murah itu ya sepak bola. Paling murah. Bola iso urunan, sing main iso wong 26. Jadi iso rame-rame. Itu juga bagian dari upaya menjaga kekompakan pertemanan. Nah, nek golf kan gak mungkin iso tuku stick golf itu kondi. Iya. Wong anake wong gak duwe. Nah, gitu. Nah, itu akhirnya itu mendarah daging. Jadi tidak hanya penonton tapi juga pemain lah meskipun kelas desa. Tapi iso kiper tok, Mas. Oh, kiper. Kiper tok Cak Grewul kalau dadi striker gak iso melayu. Gak iso melayu dulu. Nah, gini, Mas. Ini kan bertepatan dengan apa namanya peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, di mana pada saat itu tahun 1928 sudah ada Kongres Pemuda kedua dan melahirkan apa namanya 3 poin penting tentang kebangsaan kita. Kalau Mas Tony sendiri memandang makna Sumpah Pemuda itu seperti apa? Jadi kalau kita lihat dari aspek sejarah lahirnya konsensus kebangsaan ya, ini serius ya. Serius. Okay. Jadi Sumpah Pemuda tahun 1928 itu saya maknai sebagai sebuah konsensus kebangsaan yang luar biasa, yang dipikirkan, yang dikreasikan oleh anak-anak muda, mulai dari Yong Celebes, Yong Ambon, Yong Madura, Yong Java, dan Yong yang lain. Saat itu kita melahirkan konsensus kebangsaan yang bernama satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air. Nah, kalau kemudian itu dikorelasikan dengan situasi kebangsaan hari ini, kita ini punya kewajiban yang sama untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dari apa? Dari paham-paham yang kemudian ingin menseragamkan. Indonesia itu sejak awal dibangun karena keberagamannya, Cak Grewul. Gak peduli apa agamamu, gak peduli apa sukumu, kita semua ini terikat menjadi satu tanah air Indonesia, satu bangsa, bangsa Indonesia, satu bahasa, bahasa Indonesia. Jadi meskipun ada bahasa Makassar, ada bahasa Madura, ada bahasa Jawa, kita ini punya keberuntungan, punya nilai lebih, kita ini diikat oleh satu bahasa Indonesia. Cak Grewul masuk gak isok bahasa Indonesia meskipun wong Jawa, kan gak mungkin. Ya, bisa. Nah, artinya cara komunikasi anak Jawa dengan Makassar tentu tidak bisa kalau menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Berarti bahasa yang mempersatukan apa? Indonesia. Makanya kita tetap harus lindungi bahwa keberagaman adalah pondasi besar bangsa Indonesia. Kalau ingin NKRI ini tetap eksis, maka kita punya kewajiban yang sama untuk menjaga keberagamannya sesuai dengan falsafah hidup kita. Way of life kita itu kan Pancasila. Pasal sila 1 itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi apapun agamamu, yang penting bertuhan. Itu sudah sah menjadi warga negara Indonesia. Tidak boleh memaksakan agamamu harus A kalau mau tinggal di Indonesia. Itu bukan karakteristik bangsa Indonesia. Kalau masih ada orang yang begitu, Cak Grewul, maka patut dipertanyakan nilai-nilai keindonesiaannya. Oke, betul. Nah, Mas, sebagai seorang anak muda ini, Mas, Mas Tony ini kan sudah luar biasa. Maksudnya sudah jadi ketua Partai Golkar Kota Surabaya, Mas. Itu perjalanannya seperti apa, Mas? Jadi kalau di Partai Golkar itu memang karena partai ini kan dikelola dan bekerja berdasarkan sistem ya. Artinya pasca lengsernya Pak Harto, kemudian kita ini tidak menjadi partai figur. Nah, sejak tahun 99 itu ketika dipimpin oleh Pak Akbar Tanjung, Partai Golkar ini sudah bertransformasi dari partai yang mengkultuskan individu menjadi partai yang dikelola secara modern. Apa ciri partai yang dikelola oleh secara modern? Yaitu satu, sistemnya dikedepankan, dikelola secara inklusif. Karena apa? Ruang politik itu tidak ruang hampa. Artinya apa? Partisipasi masyarakat, partisipasi pemilih itu bisa meningkat manakala manajemen pengelolaan partai itu dikelola secara inklusif. Bagaimana proses rekrutmen kepemimpinannya, bagaimana proses pengambilan keputusannya. Makanya saat itu Pak Akbar Tanjung bikin konvensi capres, meskipun tidak beruntung dalam pemilu. Tapi setidaknya Partai Golkar menunjukkan transformasi itu dengan cara ini loh, cara kami merekrut calon presiden. Dilakukan konvensi, keliling ke semua daerah, sehingga
publik atau masyarakat itu tidak memilih kucing dalam karung, gitu. Bahwa kemudian saat itu pemenang konvensinya Pak Wiranto tidak beruntung karena tidak mampu memenangkan hati masyarakat Indonesia saat itu soal lain. Tetapi prosesnya yang dilakukan secara inklusif inilah ciri khas partai yang dikelola berdasarkan sistem dan dikelola secara modern. Nah, partai yang bekerja secara modern atau bekerja secara sistem itu, maka mau tidak mau kita kader itu harus sabar dalam proses. Tidak bisa kemudian kita begitu gabung langsung jadi ketua, itu tidak bisa. Nggak bisa pragmatis. Ya, tidak bisa. Jadi anak tangga proses itu tetap harus dilewati. Semisal ketika tahun 2010 saya hanya jadi pengurus pleno. Tahun 2015 alhamdulillah dipercaya oleh Ketua DPD Partai Golkar Surabaya saat itu Pak Blur Priyanggono untuk jadi wakil ketua bidang pemenangan pemilu. Alhamdulillah 5 tahun berikutnya dipilih oleh peserta musyawarah daerah untuk menjadi nahkoda baru Partai Golkar Kota Surabaya. Artinya saya butuh waktu 10 tahun untuk memegang nahkoda kepemimpinan Partai Golkar Kota Surabaya. Berarti sudah perjalanan panjang, Mas. Ya, jadi harus menikmati prosesnya, harus sanggup melewati anak tangga dengan baik, karena partai yang dikelola berdasarkan sistem itu tidak dikelola berdasarkan politik keturunan. Politik keturunan itu semisal, oh karena si Abdul ini anaknya Mantan ketua. mau akhirnya tiba-tiba jadi ketua gitu, tidak. Artinya meskipun ada banyak figur di Partai Golkar itu, tetapi mekanisme pengelolaan partai ini tetap mengedepankan sistem kaderisasi yang matang, sehingga proses rekrutmen kepemimpinannya juga dilakukan bukan karena yang bersangkutan anak siapa, tetapi karena memang apa rekam jejak pengabdian di partai yang selama ini dilakukan oleh yang bersangkutan. Mas, gak rokokan, Mas? Oh, rokokan? Oh, ya rokokan. Amit ya, dulur-dulur. Aku mau dilokno Cak Kriwul, jadi ini wong lanang kok gak ngerokok. Tetapi disclaimer ya, bagi anak-anak yang berusia di bawah 17 tahun, tolong jangan tiru perilaku ini ya, yang ngerokok ini. Ini untuk yang 18 plus untuk merokok. Mas, aku jalur rokok ya, Mas? Aku gak Oleh. Budaya wong Surabaya iki gantian, Join, gak Mas, masalah. ya. Join. Oke. Iku ciri khasnya arek. Gotong royong termasuk Siap. dalam hal merokok. Mas, Mas Arif Aton ini saya pernah mengetahui kutipannya soal jangan jadikan politik itu tidak boleh menakutkan gitu, Mas. Pokoknya Oh ya, tidak menakutkan. iya. Itu seperti apa, Mas? Jadi Untuk pada anak waktu, muda ini. jadi pada waktu saya terpilih menjadi ketua DPD Partai Golkar tahun 2020 itu, sebelum saya jadi ketua Partai Golkar itu saya sering keliling di kampus-kampus untuk menjadi narasumber setiap kegiatan-kegiatan di dunia akademik itu ya. Selalu yang dikhawatirkan oleh generasi muda kita, khususnya anak-anak kampus, aktivis-aktivis kampus itu bahwa politik itu kejam, politik itu menakutkan, Nah, politik itu kotor. Nah, makanya pada waktu itu lalu kemudian kita bikin tagline bahwa bergolkar itu asik, sebagai pengejawantahan bahwa berpolitik itu asik. Politik itu riang gembira. Artinya politik itu sistem yang dibangun untuk mengeksekusi kebijakan di bidang pemerintahan. Sekarang kan gini, pemilu, peserta pemilunya siapa? Partai politik. partai politik. Terus kemudian pemilu presiden, calon presiden harus diusung oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi 20% minimal. Artinya apa? Politik itu sebenarnya gembira. Politik itu membahagiakan, asal kita maknai bahwa politik adalah jembatan menuju pengabdian kepada masyarakat secara luas. Bahwa dalam proses itu, kompetisi itu pasti ada. Tidak hanya dalam dunia politik, dalam dunia kerja pun pasti ada kompetisi. Semisal, si A jadi sekretaris, si B jadi sekretaris. Pasti dua-duanya berkompetisi untuk memperebutkan hati sang bos, atasan. Sama dalam dunia politik juga sama. Dalam pengelolaan manajemen organisasi sehari-hari ya pasti ada like and dislike. Dalam kompetisi kontestasi pemilu ya pasti akan ada persaingan. Sepanjang kita tidak melakukan perilaku-perilaku kotor, insya Allah kita juga tidak akan mendapatkan perilaku yang kotor dari kompetitor kita. Saya Cak Kriwul, kadang-kadang kalau ngisi ke kampus-kampus itu saya ngomong bahwa saya ini di partai politik sejak tahun 2010. Hingga saat ini kok saya belum pernah berperilaku jahat kepada orang. Gitu. Artinya apa? Itu tergantung mindset kita memaknai politik itu seperti apa.
Nah, kalau kemudian politik itu kita baperan, politik itu kita gumunan, kita kagetan, mungkin saja menyimpulkan bahwa politik itu kejam. Tapi seorang politisi itu harus siap berkompetisi. Ketika dalam kompetisi itu hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ya jangan menyalahkan sistem politiknya itu yang kotor. Tetapi kita harus evaluasi diri, oh mungkin belum waktunya. Jangan ngersulo. Jangan ngersulo. Ojo gumunan nih cari wong Jawa. Iya betul. Gitu. Jadi sebenarnya politik itu menggembirakan kok, tergantung dari pribadi-pribadinya. Nah, kalau kemudian disimpulkan bahwa politik itu kejam karena bagian dari kalah dalam kompetisi, dalam sektor apapun pasti akan ada kompetisi. Sampean semisal Jek Biyen gorong rabi, sampean nyenengi arek wedok. Terus kemudian arek wedok itu juga disenengi orang lain. Kan pasti ada kompetisi. Iya. Nah, soal sampean mau berperilaku baik atau tidak dalam kompetisi itu kan kembali ya ke pribadinya masing-masing. Iya, betul. Nah, Jomblo. Wah, tadi Jomblo. Ya, sing jomblo. Sing jomblo, itu pesan sing jomblo ya, betul. Jadi enggak, politik itu menggembirakan kok. Menggembirakan, tergantung dari kitanya. Yang penting politisi itu syaratnya tidak boleh baperan. Ojo gumunan, ojo kaketan, ojo guneman. Kalau falsafah hidup orang Jawa itu kita pedomani dalam laku sehari-hari, insya Allah kita jadi pribadi yang tegar. Gitu ya. Berarti karena mengasihkan, berarti Mas Tony ini lebih memilih mencari kawan ataupun memperbanyak teman. Ada pepatah lama dalam politik itu 1000 kawan itu belum cukup, 1 lawan itu sudah berlebihan. Artinya memang ya dalam dunia apapun pasti ada yang suka dan tidak suka. Yang penting kita ini tetap merangkul yang tidak suka agar menjadi suka, tetap merawat yang suka agar menjadi cinta. Nah, sehingga itu bisa menjadi konstituen yang mengikat kita, merasakan perjuangan ini secara bersama-sama. Makanya biyen Cak Kriwul ketika saya diumumkan KPU terpilih menjadi anggota DPRD Surabaya itu, kan tidak mungkin saya sapa satu persatu masyarakat yang milih saya. Nah, saat itu kemudian saya bikin kalender, kalimatnya sederhana, matur sembah nuwun atas doa dan dukungan Bapak Ibu selama ini. Mudah-mudahan kami bisa istiqomah melayani panjenengan semua, sehingga panjenengan memilih saya, kalau saya amanah maka itu menjadi amal jariah panjenengan. Tapi kalau saya tidak amanah, saya tidak istiqomah dalam menjalankan pengabdian ini, maka itu biar menjadi dosa saya. Nah, jadi itu bentuk-bentuk komitmen kita terhadap pemilih. Jadi sampean semisal milih aku, lalu aku amanah, banyak mengintervensi kebijakan untuk kemaslahatan umat. Saya kok meyakini bahwa jenengan milih saya itu menjadi amal jariah panjenengan. Tapi nek sampean milih aku lalu kemudian aku tidak amanah, tidak istiqomah, itu dosaku dhewe Cak Kriwul. Gak dosae sampean. Gitu. Oke, jadi itu juga pendidikan politik ya buat teman-teman bahwa jangan golput lah sebetulnya. Ya, ojo golput rek. Nasib bangsa itu ditentukan salah satunya melalui proses pemilu. Gunakan hak suara jenengan. Nah, saya yakin arek-arek enom ke depan itu pemilih milenial itu kan jumlahnya 64% dalam pemilu 2024 mendatang Cak Kriwul. Bedanya pemilih milenial dengan pemilih yang non milenial itu, kalau pemilih milenial memilih seseorang itu berdasarkan rekam jejak kehidupan yang bersangkutan. Melalui apa? Teknologi informasi. Cukup nonton handphone. Oh Cak Kriwul, tak tonton itu kok handphone. Jret. Oh Cak Kriwul iki wonge apik. Meskipun rambutnya kriwul, gak tahu adus, tetapi banyak ikut kerja bakti. Nah, itu bagian dari rekam jejak. Nah, tapi nih, Cak Kriwul iki wis gak tahu adus, diundang kerja bakti gak tahu. Wah, ya, gak dipilih mbek pemilih milenial. Alamat lur. Alamat. Jadi penggembira. Wong besok Cak Kriwul. Judes. Oh iya. Jurnalis Dewan Kota Surabaya. Oke. Luar biasa sekali Mas Tony ini, dulur. Terus Mas, kira-kira apa ya? Pemuda ini kan semakin banyak nih ya di tahun 2024 ya. Apakah semuanya itu juga harus berjuang di dunia politik atau bagaimana sih sebetulnya? Enggak, kalau itu kan pilihan. Cuman saya selalu bilang, kebetulan saya kan dulu aktivis mahasiswa ya, Cak Kriwul ya. Saya saat itu selalu bilang, baik kepada teman seangkatan saya maupun kepada junior-junior saya, pilihan bagi aktivis mahasiswa itu hanya ada 2 pilihan. Kalau masih ingin menghibahkan dirinya untuk perjuangan kepentingan publik.
masuk ke dalam sistem itu sendiri, jalan satu-satunya ya hanya melalui menjadi anggota partai politik agar bisa mencalonkan diri baik di legislatif maupun di eksekutif untuk memperbaiki keadaan sesuai dengan idealisme yang dianutnya. Nah, kalau tidak mau masuk dalam government, maka kebebasan kita menyediakan yang namanya aktif di LSM atau non-government organization. Jadi pilihan advokasi kepentingan publik di Indonesia ini hanya ada dua, melalui government, yaitu masuk dalam sistem itu sendiri, mendaftar menjadi anggota partai politik, atau dia mendirikan LSM, non-government organization itu, untuk terus mengadvokasi kepentingan masyarakat. Nah, itu pilihan bagi aktivis. Tetapi apakah berkontribusi terhadap bangsa negara ini hanya melalui dua itu saja? Tidak. Contohnya kaya ono arek Tambasari. Nah, jenenge Cak Roy mafia gedang iku. Oh, iya. Nah, iku dia berjuang secara ekonomi sehingga iso ngentas kemiskinan di masyarakat sekitarnya. Iku ya bagian dari kontribusi terhadap bangsa dan negara. Oh, yang pernah jenengan undang di podcast iya. Iku aku Lur. seneng Mas iku. Arif Fatoni ini punya podcast juga. Jadi namanya siapa? Arif Fatoni ya, Mas? Arif Fatoni Official. Arif Fatoni Official itu. Ngobrol gayeng ben ora puyeng. Oke. Ah. Nah, itu gimana itu, Mas? Bisa diceritakan sedikit, Mas, soal mafia gedang itu? Iya, jadi memang podcast saya itu bertujuan untuk menunjukkan kepada pemerintah, kepada masyarakat, hal-hal yang belum diungkap oleh publik. Makanya saat itu narsum-narsum yang saya undang itu, yang saya anggap punya kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi maupun pemulihan ekonomi di kota Surabaya, Jawa Timur, dan Indonesia. Karena pada saat ini kan masih pandemi. Ya, salah satunya adalah Cak Roy mafia gedang, lalu kemudian ada Mbak Siva yang dia food blogger itu, yang dia istilahnya mereview makanan-makanan yang ada di Surabaya, lalu kemudian ada pemenang Mas Edo itu pemenang bikin konten video itu loh, yang dia mewakili Indonesia ke Eropa, kemana-mana. Nah, itu kan pada waktu itu belum banyak masyarakat yang tahu. Alhamdulillah, begitu kita undang di podcast kami, kemudian perhatian pemerintah itu muncul. Salah satunya kemarin, Wali Kota Surabaya, Bapak Arek Surabaya itu kemarin datang ke Tambak Sari. Nah, terus kemudian yang kemarin Kementerian BUMN juga menghubungi Mas Edo untuk menggunakan video mappingnya itu kalau tidak salah di Senegal atau di Afrika kok itu. Nah, artinya banyak potensi arek Surabaya ini yang belum diketahui oleh khalayak ramai. Padahal dia sudah membawa harum nama Surabaya, nama Indonesia di kancah internasional. Jadi istilah saya itu mencari bakat yang tersembunyi. Nah, itu tidak geribul. Ya. Nah, ini Mas, terakhir nih, Mas. Kira-kira apa sih pesannya untuk pemuda-pemuda di Surabaya khususnya dan di Indonesia pada umumnya, untuk terus memiliki optimisme untuk terus berkembang dan terus berproses ke depan? Seperti apa, Mas? Kita harus meyakini bahwa pemuda itu masa depan bangsa. Artinya kalau kemudian pemuda itu sudah apatis terhadap kondisi bangsa dan negara, tidak memiliki nasionalisme layaknya Yong Ambon, Yong Celebes, Yong Java pada tahun 1928, kita ini malu pada pendiri Republik ini. Nah, makanya saya berharap pemuda-pemudi di luaran sana, ayo terus kita mengasah nilai-nilai nasionalisme kita, nilai-nilai kecintaan kita terhadap bangsa negara, berkontribusi terhadap bangsa dan negara dengan cara yang diambil masing-masing. Kalau mau bergerak di bidang politik, ini saatnya. Alhamdulillah, saya saat terpilih jadi ketua Golkar itu usianya 35 tahun. Artinya pemuda atau anak muda itu sudah diberikan ruang, sudah diberikan kesempatan untuk menjadi top level manajemen. Nah, artinya kalau dulu itu kan perdebatan orang tua dan orang muda sampai diculik Bung Karno ke Rengas Dengklok itu kan karena waktu itu perdebatannya tidak selesai-selesai. Yang generasi tua jangan merdeka dulu, kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa dulu. Yang pemuda ngomong harus merdeka dulu. Nah, itu ciri khas anak muda, itu punya semangat, punya progresivitas dalam berpikir. Nah, kalau kemudian semangat dan progresivitas berpikirnya itu tidak terwadahi dengan baik, ya maka akan menjadi sia-sia. Makanya bagi pemuda-pemudi di luaran sana, kalau mau memperbaiki bangsa dan negara ini, kalau melalui jalur politik, monggo. Kalau melalui jalur ekonomi juga monggo. Yang penting kita tetap harus punya kepekaan
untuk memperjuangkan orang sekeliling kita, untuk memperjuangkan masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Jangan Ngono, cuma Cak Kira. memperjuangkan diri saja, Mas. Jangan hanya jadi penonton. Oh, jangan hanya jadi penonton. Oke, dulur. Ya, kita untuk sementara ini sekian dulu ngompol pada episode kali ini ya. Lain kali kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa lainnya yang ada di kota Surabaya. Tetap di YouTube-nya Judes Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.